Jadi hari ini eksklusif talk kita itu membahas judulnya adalah Mindful Eating 101. Nah, biasanya kalau misalnya kita dalam kondisi seperti sekarang, kehidupan kita juga berubah dan segala macamnya, itu ada hubungannya ternyata sama pola makan kita, cara makan kita, dan ternyata kadang-kadang kita nggak paham sinyal tubuh kita itu seperti apa. Nah, melalui live kali ini kita akan belajar banyak dengan seorang Nutrition and Dietetics Master dari Sandwich University, dan kebetulan untungnya orangnya sekarang di Indonesia, tapi kita hanya bisa ketemu lewat online karena kita juga terpisahkan oleh kota. Jadi siapa? Itu adalah Meliana. Dan habis ini saya akan ajak Meli untuk bisa bersama-sama live di sini. Jadi nanti Meli juga akan menjelaskan seperti apa sih itu mindful eating, dan untuk teman-teman stay tune terus di sini karena nanti di akhir session teman-teman juga bisa menanyakan apa yang menjadi pertanyaan teman-teman selama ini mengenai makanan gitu loh. Atau jangan-jangan pola makan saya salah, atau jangan-jangan selama ini saya berusaha untuk diet tapi nggak berhasil terus, atau ternyata saya ini udah ikut banyak program tapi saya nggak ngerti kenapa saya nggak bisa kurus-kurus, itu salah satunya. Atau jangan-jangan saya ini orang yang sibuk sekali, makan itu secepat-cepatnya seadanya saja karena saking sibuknya. Nah, apakah itu akan berefek dengan kehidupan kita selanjutnya? Nah, kita akan membahas itu nanti bersama dengan Meliana ini. Jadi saya akan undang Meliana habis ini. Jadi buat kalian yang nanti mungkin punya pertanyaan bisa disimpan dulu atau nanti tuliskan di komen. Nanti kita akan bahas di akhir. Seperti itu ya. Oke, saya akan undang Meli dulu. Sebentar. Oke, halo Meli. Halo Wendy, apa kabar? Ya, mungkin boleh perkenalan singkat sedikit Mel. Maksudnya kenapa sih kok Meli ini sangat-sangat fokus sama makanan? Oh, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa Meli ini nanti juga akan menjadi salah seorang performance nutrition coach kita di program Sports Tech Consulting, yaitu di Corporate Athlete. Yeay! Yeay. Oke, boleh perkenalan sedikit ya Meli ya, backgroundnya seperti apa, terus kemudian Meli sendiri sekarang ini kenapa kok bisa fokusnya membahas tentang ini, misalnya mindful eating, terus ini bahkan ada penelitiannya ya, gitu saya udah baca penelitiannya. Oke, Oke, ya. silakan. Terima kasih untuk waktunya oleh Sportsai ke IT. Jadi, background pendidikan saya memang di nutrisi. Waktu S1 saya belajar gizi kesehatan di Malang waktu itu, Universitas Brawijaya. Setelah itu saya sempat bekerja di rumah sakit sebagai nutrisionis. Jadi tugas saya memang mengatur makanan pasien-pasien. Setelah itu saya ingin sekolah lagi. Jadi saya ambil master's degree Nutrition and Dietetics waktu itu di Sindu University. Dan saat itu kemudian saya terpikir saya ingin mengajar. Akhirnya waktu kembali ke Indonesia, saya mulai mengajar di Semarang di Universitas Katolik Sugio Pranoto. Gitu, dan topiknya memang maksudnya bidangnya itu nutrisi dan teknologi kuliner. Jadi sejak S1 bidang saya itu nggak jauh-jauh lah dari nutrisi gitu. Oh, jadi benar-benar sudah sangat-sangat paham sekali ya nutrisi itu bagaimana, bahkan sampai udah pernah juga bikin maksud meal plan juga untuk mungkin yang di rumah sakit ya, yang tadi sempat dijelaskan. Wah, ini luar biasa sekali sih. Nah, sebenarnya gini, mungkin kalau saya boleh langsung mulai aja ya. Kita kan sudah Ya. tahu, maksudnya ternyata yang namanya makanan, kemudian diet itu sudah sering sekali menjadi topik yang dibicarakan orang gitu loh. Kalau diet orang selalu pikirnya untuk weight loss, untuk turun berat badan, atau mungkin untuk justru menaikkan berat badan, atau malah cuma untuk ya buat kesehatan aja, karena mungkin karena tuntutan kesehatan akhirnya ya akhirnya diperhatikan pola makannya. Nah, sementara di dunia sekarang ini kan orang itu zaman ini kan sangat cepat ya, maksudnya geraknya sangat cepat. Terus apa-apa serba cepat. Kalau mau makan ya kita pokoknya, bahkan ada ya sampai ada namanya fast food juga kayak gitu. Itu kan terjadi karena orang pengen makan dengan sangat cepat, ya maksudnya persiapannya cepat. Nah, tapi ada juga kondisi seperti ini, Meli. Jadi ternyata banyak orang yang ketika kita makan, kadang kita nggak menyadari yang kita makan gitu. Contohnya, ya ini pengalaman pribadi ya, misalnya kayak kita pergi nonton. Kalau dulu kan masih bisa nonton ya, terus kalau sekarang mungkin kalau di rumah mereka lihat dari ya misalnya Netflix atau YouTube. Oke, tapi ini Netflix. nggak di endorse ya teman-teman, Iya. nggak di endorse. Jadi kalau misalnya kayak Netflix ataupun YouTube gitu, kadang kita makan ya sambil ya bawa cemilan lah ya, entah keripik, kacang dan segala macamnya. Kadang ketika kita makan itu kalau saya kadang-kadang makan satu dua, kok tiba-tiba sudah habis ya makanannya kayak gitu. Jadi nggak terasa. Nah, mungkin itu ada hubungannya nggak ya dengan apa namanya, ya dengan pola makan kita itu sendiri gitu loh.
Oke, sebentar. Ini ada yang tidak ada suaranya. Oke, untuk yang lain apakah suara kami berdua terdengar dengan jelas ya? Kalau saya sih dengar sekali Ya, suaranya Meli ya. tes Gitu. tes. Iya, saya juga bisa dengar nih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu aja ya. Oke. Ah, ah. Mm-mm. Oke, Wendy, Nah, benar sih yang disampaikan Wendy tadi. Karena zaman sekarang teknologi juga makin maju ya, sehingga pekerjaan pun dalam sekitar 1-2 dekade ini tuh tuntutannya makin cepat gitu. Selain itu ya. juga kayak entertainment itu kan makin banyak. Mm-mm. Dan banyak sekali promosi-promosi atau ya iklan-iklan atau teman-teman di sekitar kita lah yang sambil misalnya nonton ya juga makan gitu. Nah, hal-hal seperti Hmm. itu memang berkaitan banget dengan apa istilahnya ya, kebahagiaan kita gitu ya. Jadi Kebahagiaan. kembali ke Ya, makan tuh ya, menyenangkan sih. dan kembali lagi ke Oke. topik kita hari ini ya, mindful eating. Jadi masalah-masalah yang tadi sudah Wendy sebutkan, kita bicarakan, itu memang sangat berkaitan akhirnya dengan status gizi seseorang, dengan status Oh, kesehatan status seseorang. gizi. Oke. Karena Oke. kaitannya itu di mana? Kaitannya itu ada di pikiran kita, ada di Oke. level stres kita, yang akhirnya itu mempengaruhi hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada Oke. hormon namanya Mm-mm. kortisol, begitu. Berarti ini berhubungan sekali ya, kayak saya makan, terus ternyata tuh ada hubungannya dengan pikiran saya, dengan my mind gitu ya, terus kemudian ada hubungannya dengan hormon juga. Wah, ternyata panjang sekali ya. Oke, mungkin buat jelaskan dengan sederhana ya, itu korelasinya gimana sih, hubungannya gimana sih? Wah, ternyata Ya, penting banget oke. ini. Oke, jadi saat tekanan, misalnya tekanan pekerjaan, tekanan tugas kita tuh lagi banyak banget, lalu kita kan merasa stres, lalu kita Iya. tidak belajar untuk mengatasi rasa stres itu, maka berarti Oke. tubuh kita tuh secara terus-menerus atau istilahnya kronis mengeluarkan Mm-mm. hormon yang namanya kortisol. Nah, hormon Mm-mm. kortisol ini ternyata bisa apa ya berhubungan dengan reseptor atau sesuatu yang ada di sel lemak tubuh kita. Oh. Saya lemak, Dari oke. Mm-mm. Lalu dari pertemuan antara kortisol dan sel lemak ini menyebabkan tubuh kita mengeluarkan suatu enzim, lalu lemak di tubuh kita ini terpecah menjadi senyawa yang kecil, setelah itu beredar di tubuh kita, dan ternyata dia tuh sukanya menumpuk di bagian perut. Jadi dekat dengan Oke. organ-organ kita. Oleh karena itu, kalau misalnya terjadi stres di tubuh terus-menerus, maka kecenderungannya akan ada penumpukan lemak itu di organ-organ tubuh kita, dan kita tidak mau itu, karena itu dapat menyebabkan yang namanya central obesity, dan itu lebih punya hubungan atau memberikan risiko penyakit-penyakit tidak menular, misalnya kayak penyakit jantung atau yang Hmm. namanya kencing manis. Itu sih Aduh. jeleknya kalau kita tidak bisa mengatur atau mengelola stres kita, begitu. Berarti ternyata kalau misalnya kita stres, terus kita juga makan, Hmm. hormonnya tuh jadi berlebihan ya. Mungkin kan sebenarnya pasti hormon tuh kita pasti perlu ya. Tapi ternyata kalau berlebihan, itu malah berakhirnya dengan penumpukan lemak-lemak itu. Jadi ternyata memang Hmm. makanan, stres, dan juga kemudian lemak yang ada di tubuh kita, terutama yang tadi disebut ya, apa lemak yang menumpuk di organ tubuh, atau yang biasa disebut visceral fat ya, berarti ya. Hmm. Itu yang bisa membuat kita berakhir dengan penyakit-penyakit yang justru penyakit tidak menular ya. Jadi ada sendiri malah penyakitnya. Wah, itu berbahaya sekali ya. Hmm. Hmm. Gitu. Jadi benar tadi yang ditambahkan Wendy juga ya. Selain stres, lalu kalau kita tidak bisa mengelola stres itu, maka seseorang kan akan lebih mendengarkan emosinya. Lalu kadang-kadang Ah, keluarannya itu ya dengan cara makan. Sudah stresnya menyebabkan penumpukan lemak di daerah perut, ditambah makan yang mungkin tidak iya, iya. terkontrol, Iya. kan energi yang asup itu banyak banget, tidak dikeluarkan melalui aktivitas fisik, atau karena terlalu banyaknya meskipun sudah beraktivitas ya tetap aja kelebihan, lagi-lagi disimpannya sebagai lemak. Itu yang perlu kita hindari, begitu. Hmm, berarti walaupun misalnya kan kalau kita pikirnya oh kalau saya makannya banyak berarti saya juga harus olahraganya lebih aktif atau bergeraknya lebih aktif. Tapi ternyata kalau kelebihan itu
sulit ya, maksudnya tetap belum bisa dikurangi seperti itu. Jadi caranya itu bagaimana, Mel? Maksudnya, wah saya jadi takut sendiri ya teman-teman, tapi kita penting sekali nih, kita harus dengerin ini betul-betul. Jadi berarti kalau misalnya kita makan dan kita juga ada stres dan kita punya penumpukan lemak, bukan hanya kita butuhkan olahraga atau aktif bergerak ya ternyata, tapi kita butuh apa, Mel? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengurangi itu gitu loh. Dan apa hubungannya dengan cara makan seperti apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan gitu loh. Tolong mungkin boleh dijelaskan. Ya, oke. Jadi sebetulnya penelitian mengenai namanya mindfulness atau pikiran itu semakin banyak. Jadi peneliti itu makin tertarik karena ternyata otak kita, pikiran kita itu sangat berkaitan dengan banyak hal dari aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah hubungan antara intervensi atau program mengurangi stres dengan pencegahan obesitas atau kelebihan berat badan. Gitu. Jadi, berarti stres dikurangi, berat badannya bisa berkurang? Oke. Boleh. Coba lanjutkan. Penelitian tentang program-program yang fokusnya lebih ke untuk mengurangi stres. Dan itu ternyata bisa menurunkan risiko obesitas. Nah, caranya salah satunya adalah dengan yang namanya mindful eating. Mindful eating ini, kalau secara gampang, artinya adalah makan dengan tenang. Nah, makan dengan tenang itu artinya apa mungkin gitu ya? Apa harus di tempat yang atau apa maksudnya? Jadi lebih ke ini, makan dengan tenang itu artinya fokus dengan apa yang kita makan, termasuk juga dengan siapa, di mana, kapan, dan bagaimana kita makan. Wah, lumayan ya PR saya jadinya. Sebentar, makan dengan tenang adalah fokus pada apa yang kita makan, dengan siapa, di mana, dan apa yang dimakan. Ini hubungannya apa nih? Maksudnya dengan siapa yang makan ini gimana? Kalau misalnya mungkin ada yang sedang makan dengan pasangan, kebetulan kan kita ini jam-jam makan siang nih, jadi ini bisa berguna nih untuk makan siang ini. Makan dengan siapa, makan di mana, dan apa yang kita makan. Mungkin boleh jelasin dulu nggak, Mel? Itu kayak gimana? Oke, mungkin saya mulai dari apa dulu ya. Soalnya kan biasanya kalau kita sesuatu 5W1H nih, buat apa yang kita makan. Saat kita fokus dengan apa yang kita makan, artinya kita tuh tahu gitu loh, yang masuk ke dalam tubuh kita itu apa. Itu tentu harus disertai dengan pengetahuan kita tentang makanan yang baik itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya dengan siapa, di mana, kapan, bagaimana, itu sebetulnya berhubungan dengan fungsi makanan untuk sosialisasi. Ada loh penelitian menyebutkan kalau kita makan bersama seseorang dibandingkan dengan makan sendiri, itu ternyata juga dapat menurunkan risiko obesitas. Jadi mungkin kebersamaan dengan orang lain, tempatnya di mana itu bisa membangun emosi, lingkungan yang membuat kita saat makan tuh bisa lebih tenang. Kayak tadi contohnya, makan sambil nonton Netflix, gitu ya. Itu kan istilahnya kita bisa menjawab di mana dan dengan siapanya. Tapi kalau fokus kita itu terlalu fokus ke Netflix-nya, ya bukan endorsement. Kita nggak endorse ya, tapi kalau mau di-endorse nggak apa-apa sih. Oke, kita makan sambil nonton. Kita terlalu fokus ke Netflix-nya, kita jadi nggak tahu lagi apa yang kita asup ke dalam mulut kita, ke dalam tubuh kita. Tapi saat orang lain, teman kita makan bersama dengan dia, kadang ada kecenderungan, wah saya nggak bisa makan lebih cepat dong, soalnya yang teman saya ini juga belum selesai. Mungkin itu salah satunya ya. Selain itu juga dengan makan bersama kan bisa membangun komunikasi, membangun hubungan dengan teman, dengan orang lain. Itu ternyata juga sangat berhubungan dengan cara kita makan. Begitu. Kemudian apalagi belum, kapan kita makan. Ini berkaitan dengan salah satu elemen dari mindful eating, di mana kita perlu bisa membaca sinyal tubuh kita. Maksudnya di sini adalah sinyal lapar dan sinyal kenyang. Jadi makanya kita perlu tahu harusnya kita makan ini memang saat kita lapar atau hanya karena emosi sesaat aja gitu. Kita nggak lapar tapi kita pengen makan. Gitu. Lalu kalau yang bagaimana kurang lebih gini, di mindful eating itu kan kita diminta untuk makan dengan tenang. Artinya kan saat makan itu
kita rasakan teksturnya, rasanya, flavornya dengan indera perasa kita. Bahkan dengan indera pendengaran kita, indera penglihatan, itu juga apa ya, kita perlu Iya betul-betul ya. memahami apa sih yang kita makan. Gitu. Jadi dengan kita melatih itu, melatih cara mindful eating, artinya kita bisa makan dengan lebih tenang, kita bisa jaga emosi kita, maka diharapkan yang kita asup juga adalah makanan yang baik untuk kesehatan kita, sehingga kita tidak kelebihan makan gitu. Oke, jadi goalnya adalah bisa makan dengan porsi secukupnya ya, maksudnya good portion ya. Kalau pas kita makan berarti kita tahu apa yang, ini saya recap sedikit yang saya dapat. Jadi ketika kita makan sebenarnya kita butuh tahu apa sih yang mau kita makan. Jadi makanan seperti apa yang kita makan ya. Kemudian berikutnya kita perlu tahu juga dengan siapa kita makan supaya kita tidak berlebihan seperti itu, betul ya? Jadi dan yang penting lagi adalah ketika kita makan, kita sedang melakukan apa sih ini sebenarnya, supaya kita makannya nggak terlalu emosional. Dan yang ternyata penting ya, ini kadang-kadang saya juga lupa ya, misalnya karena kita makan keburu lapar, langsung makan. Ternyata kita juga perlu tahu dan betul-betul merasakan dan menggunakan semua indera ini waktu makan. Jadi penciuman juga dipakai, pengecapan juga dipakai, dan ternyata harus perhatikan betul-betul makanan yang dimakan, betul ya? Betul seperti itu. Iya. Wah, Betul. ternyata banyak banget ya yang maksudnya bisa jadi PR saya, terutama mungkin juga PR teman-teman yang lagi join ini ya, gitu loh. Jangan-jangan, iya, tapi memang betul sih, Meli. Kadang-kadang benar kalau pas kita lagi makan, kadang-kadang kita ya pokoknya makan, tapi kita nggak perhatiin, oh ternyata misal nih makan nasinya seperti apa, kentangnya bagaimana, rasanya seperti apa ya itu. Wah, ini membuka sekali ya, saya buka pikiran juga sih. Dan nanti makanya siang nanti teman-teman makanya harus lebih tenang. Oke, nah, tapi kalau misalnya kayak kita makan ya Mel, tadi kan Mel sempat sebutkan, kita memakan, kita perlu tahu apa yang kita makan, seperti itu. Nah, ini kan ada beberapa, kalau misalnya kita bahas soal diet, kita bahas soal pola makan gitu ya, seringkali kita tuh jadi kayak, sejujurnya kita tuh jadi kayak musuhan sama beberapa jenis makanan gitu loh. Jadi misalnya, oh saya nggak mau makan nasi, atau kayak, oh saya nggak bisa kalau saya makan kentang nanti saya gendut gitu. Atau misalnya kalau saya makan, udah saya pokoknya cuma makan sayur aja, nggak makan yang lain. Ya itu maksudnya banyak kejadian ya. Mungkin kalau yang lain juga mungkin ada yang merasakan kayak gitu. Coba kita refleksi juga. Kalau saya sendiri pernah melakukan seperti kayak, oh ya saya nggak mau makan ini, saya nggak mau makan itu, nanti gendut, takutnya gendut. Jadi kayak kesannya kayak musuhan gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau pas pengen, waduh jadi makannya berlebihan. Nah, itu kira-kira penjelasannya seperti apa ya Mel? Oke. Jadi kalau tentang hubungan atau relationship kita dengan makanan itu sangat bisa dibangun melalui latihan mindful eating ini. Saya sendiri adalah penganut konsep pedoman gizi seimbang. Itu adalah apa istilahnya, pedoman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk masyarakat Indonesia mengenai makanan. Berarti sudah nggak berlaku itu, 4 sehat 5 sempurna udah nggak berlaku ya? Oh banget ya, sekarang namanya pedoman gizi seimbang atau disingkat biasanya PGS, itu singkatannya. Nah, di pedoman gizi seimbang ini kita sebetulnya sudah punya tuntunan. Ada yang namanya tumpeng gizi, ada yang namanya piring makanku. Oke, tapi terlepas dari itu, yang mau saya sampaikan di pedoman gizi seimbang ini, kita bisa terapkan 3 konsep, yaitu pertama variatif, kedua moderat, kemudian yang ketiga adalah seimbang. Ya, variatif, moderat, dan seimbang. Wah, ini apa ini? Ini hal baru ini. Jadi gini, menurut saya kita tuh tidak perlu bermusuhan dengan satu jenis makanan, karena sebetulnya semua makanan itu baik. Makanan menjadi tidak baik saat kita hanya makan makanan itu-itu saja, tidak bervariasi. Atau yang kedua, saking sukanya kita terhadap satu makanan itu, maka kita makan dengan jumlah yang berlebihan, tidak moderat. Dan yang ketiga, kita makan karena sukanya hanya tertentu, akhirnya tidak seimbang antar kelompok bahan makanan. Gitu. Jadi, nasi itu menurut saya adalah makanan yang sehat, asal tidak dimakan dengan misalnya mie instan, tidak dimakan dengan misalnya perkedel kentang saja. Tapi kalau nasi dikombinasikan dengan tumis sayuran, dikombinasikan dengan tempe dan tahu goreng,
lengkap kan, piring makanku ada dari bahan kelompok pangan yang serealia, ada dari sayur-sayuran, ada dari kacang-kacangan, dan itu baik begitu. Jadi tiga, yaitu variasi, kita tuh harus Variasi. makan dengan jenis makanan yang bermacam-macam, termasuk sayur juga kalau kita yang berwarna-warni. Kemudian kedua, moderat, artinya perhatikan porsinya. Porsi Porsinya ya. itu, dan kalau tanya porsi untuk saya seberapa, nah itu berarti harus dihitungkan dulu gitu ya. Makanya nanti ikut sama sport saya kayak di Iya, kemudian ya. yang Jadi ketiga. di corporate atlet nanti ada. Lalu yang ketiga adalah seimbang, artinya bukan hanya sumber karbohidrat saja misalnya, tapi ada dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, itu semua seimbang, lengkap itu. Seimbang. Oke, saya recap sedikit. Berarti benar-benar harus perhatikan makannya ya variasinya seperti apa, terus kemudian moderat itu jangan fokusnya cuma makan itu aja. Misalnya sukanya perkedel, ya perkedel, terus bisa seperti itu. Dan harus bisa seimbang. Tadi ada istilahnya apa, piring makanku ya? Piring makanku ya, untuk piring makan tadi itu harus apa, ada serealia, terus kemudian ada sayurnya juga, buahnya, dan biasanya ada karbohidratnya, sumber protein juga ya. Ya, yang karbohidrat itu ada di serealia. Nggak selalu serealia sih, bisa juga umbi-umbian. Jadi sumber karbohidrat bisa dari dua kelompok itu. Oke, berarti sumber karbohidrat bisa dua kelompok itu ya. Wah, ini belajarannya baik. Jadi sebenarnya ini berarti nanti juga akan Meli sampaikan juga ketika kita di program sportsci.id, yaitu yang corporate atlet ya berarti ya. Berarti akan banyak banget yang akan dibahas di corporate atlet nanti. Jadi teman-teman jangan lupa nanti kalau nggak ngerti apa itu corporate atlet, jangan lupa DM kita juga nggak apa-apa. Nah, berarti ini banyak sekali ya yang harus diperhatikan ya, variasi makanan dan lain-lainnya. Nah, tapi ketika kita misalnya merubah mindset itu, maksudnya bagaimana caranya kita bisa merubah supaya kita ini nggak hanya fokus di satu makanan atau malah musuhannya dengan satu makanan ini gitu loh. Itu seperti apa ya? Maksudnya apakah kita ada sinyal-sinyal tubuh yang memang harus kita sadari atau seperti apa ya, Mel? Oh, satu lagi buat teman-teman yang join dan misalnya nanti ada pertanyaan, boleh drop di komen juga. Nanti kita akan jawab di akhir ya. Ya, mungkin boleh Meli bantu jelaskan. Oke, jadi pertama, kalau kita sudah punya pengetahuan tentang makan yang sehat itu seperti apa, lalu kita tidak menjudge atau menghakimi satu makanan tertentu, berarti kan lalu kita sadar, kita sudah tahu, oh harusnya saya itu makan seperti ini. Tapi berikutnya, itu adalah komitmen. Kalau sudah sadar tapi tidak dipraktekkan, kan sama saja gitu ya. Nah, dari kesadaran menuju komitmen supaya bisa mempraktekkan makan yang sehat ini, itu ya yang perlu dilatih. Cara melatihnya bisa dengan mempraktekkan mindful eating. Karena di mindful eating ini ada 3 elemen yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, be aware of what you eat, sadarilah apa yang kalian makan. Kemudian yang kedua, don't be judgmental of what you eat, jangan menghakimi makanan tertentu. Dan yang ketiga adalah kenalilah sinyal-sinyal tubuh, yaitu sinyal lapar dan sinyal kenyang. Step-stepnya bagaimana kita bisa mencoba dari langkah-langkah yang kecil dulu. Misalnya, karena sudah tahu ternyata kalau makan sambil bekerja itu berarti kita tidak bisa fokus dengan makanan. Maka doronglah, paksa tubuh kita, diri kita, kalau mau makan, tutup itu semua gadget. Kalau perlu cari teman. Kalau perlu cari teman, atau kalau enggak sendiri juga nggak apa-apa. Lalu kita betul-betul berhadapan dengan makanan kita. Jadinya lucu banget ya. Karena biasanya makan tuh ya sudah makan aja. Nah, setelah itu, dari pedoman gizi seimbang tuh sebetulnya tahap pertama itu lucu banget loh. Karena tahap pertama dari pedoman gizi seimbang itu adalah syukurilah apa yang kita makan. Nah, syukuri apa yang kita makan. Yang sudah mulai berdoa sebelum makan, maksudnya mungkin bagi orang Indonesia dan orang kebanyakan ini merupakan praktek yang sudah umum dilakukan. Itu sebetulnya adalah salah satu cara untuk melakukan mindful eating. Saat kita berdoa, kan kita fokus pada makanan kita. Kita mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan atau kepada hewan dan tumbuhan yang sudah menjadi terhadap makanan di piring kita ya, berarti ya.
Dengan cara berdoa itu adalah bagian dari kayak meditasi. Diam dulu untuk Oh. menyadari apa yang kita makan, sehingga lalu kita siap untuk makan, sehingga makannya nanti bisa lebih tenang. Begitu. Itu adalah salah satu cara yang bisa kita latih. Jadi Gitu. sebenarnya waktu makan kita bisa melakukan meditasi ya. Ini menarik ini. Betul. Nah, dengan cara kita bermeditasi, kita tahu dengan apa yang kita makan, maka lalu pengetahuan yang kita tahu tentang makanan itu akhirnya bisa mulai kita terapkan gitu loh di cara makan kita. Gitu. Jadi itu adalah Gitu. kombinasi dari pengetahuan, kesadaran, lalu kita praktekkan dengan cara kecil itu dulu. Gitu. Jadi lebih kepada apa yang kita makan kita sadar, tapi kita syukuri juga, dan kemudian baru kita mulai memakannya. Tapi ada nggak sih tips-tips supaya kita itu, selain tadi ya, saya tipsnya, ini saya sampai nyatet nih. Jadi tipsnya adalah jangan buka gadget, tapi kalau bisa makan sendiri atau ajak orang untuk makan, supaya bisa komunikasinya juga dengan baik dan lebih sadar akan makanan di piring kita, seperti itu. Terus kemudian kita juga ternyata ini catatan saya lumayan banyak ya, mensyukuri apa yang dimakan, dan juga ternyata kita juga perlu tahu portionnya ini seperti apa ya. Nah, tapi ada nggak cara-cara mungkin selain gadget, ataukah cara makan saya harus diperbaiki? Mungkin kan ada yang bilang kalau ternyata kalau kita makan kita harus mengunyah 30 berapa kali itu, 32, 36 kali. Saya pernah nyoba dan saya tidak berhasil karena kok lama ya kayaknya gitu loh. Nah, atau kapan saya tahu saya ini merasa penuh, maksudnya merasa sudah kenyang gitu loh. Kadang-kadang kan kita ngerasa kayaknya aku belum kenyang deh. Ini kayaknya belum kenyang, masih pengen makan, masih pengen ngunyah. Nah, itu kayak gimana ya, Mel? Maksudnya harus apa yang dilakukan? Oke, jadi sebetulnya tadi yang sudah disebutkan Wendy itu benar. Salah satu cara yang berikutnya adalah kita betul-betul kunyah makanan, nggak usah fokus ke jumlah berapa kali mengunyahnya, tapi yang penting nggak cuma satu dua glek gitu. Bagaimana caranya supaya nggak satu? Gimana caranya supaya nggak langsung ditelan? Ya gunakan indera perasa kita. Makanya itu pentingnya kita fokus dengan makanan. Kita kunyah, kita betul-betul pahami rasanya seperti apa, teksturnya seperti apa, lalu juga suaranya, misalnya makan kerupuk atau keripik ya, ada kerisnya gitu, lalu juga atau warna, misalnya kita buat kayak semacam bokeh atau kayak apa itu ya yang nasi Korea, misalnya saya lupa namanya apa ya itu. Iya. Ingat nggak? Ini ya, nasi Korea ini ya Pak. Maksudnya yang kimbap itu. Tiba-tiba Atau bibimbap. Coba yes, sekali yang udah baca makan siang ini. Kan atasnya ada sayuran-sayuran berwarna-warni, itu kan juga menarik ya. Jadi kita gunakan indera penglihatan kita juga supaya kita bisa meresapi apa sih yang kita makan. Jadi itu betul banget, itu adalah cara-cara supaya kita bisa lebih makan dengan lebih baik. Jadi kunyah perlahan, coba gunakan indera kita, baik itu rasa, penglihatan, pendengaran, supaya kita lebih paham dengan makanan kita, maka dengan cara seperti itu diharapkan kita bisa makan dengan lebih lambat, dengan lebih tenang. Gitu. Terus bagaimana caranya ini benar-benar kita merasa ini sudah kenyang sih. Kadang-kadang ada loh momen dimana kok saya masih pengen ngunyah ya, kok kayak saya pengen ini nggak bisa, saya mau makan lagi gitu. Ya, mungkin paham pribadi. Saya juga sih, dan itu memang tidak gampang. Tapi asalkan kita sudah sadar dulu, kita sudah tahu bahwa ternyata kadang sulit untuk mengatur emosi kita, maka meditasi itu memang salah satu cara yang baik untuk memperkuat pikiran kita supaya nggak kalah dari emosi. Selain meditasi, olahraga juga bisa menjadi salah satu cara yang baik karena kita kan melatih ketahanan mental atau pikiran kita. Gitu. Selain itu juga sebetulnya dengan tidak terlalu fokus pada gadget saat makan, dengan fokus pada makanan, itu kita juga melatih mengenali sinyal yang ada di tubuh kita. Karena memang
kita kadang lupa dengan sinyal-sinyal itu. Harusnya kan kita makan itu kalau kita lapar. Tuh. Nah, sekarang mungkin kita tidak bisa melawan itu. Kita lebih mengutamakan emosi kita atau keinginan kita, lalu kita makan. Paling nggak sadar dulu, kalau sudah tahu, maka nanti berikutnya bisa kita coba gitu. Ini saya lagi lapar nggak ya? Saya perlu makan apa enggak? Begitu juga dengan sinyal kenyang. Itu kalau kita bisa makan dengan lebih tenang, maka harusnya kita tahu kapan tubuh kita itu kenyang dan mengirimkan sinyal supaya oke, berhenti makan. Gitu. Oke. Nah, ini ada satu lagi yang saya juga mau tanya. Tadi benar ya, ketika kita makan berarti nanti tubuhnya bisa merasakan sinyal. Berarti mungkin yang selama ini, mungkin saya kalau sinyalnya belum terasa, berarti bisa jadi saya perlu lebih banyak meditasi untuk waktu makannya. Nah, tapi gimana dengan kita yang merasa bahwa mungkin sudah terlalu banyak ambilnya, sudah kenyang sih, tapi saya harus habisin. Karena ya kalau orang dulu kan selalu bilang kalau makan dihabiskan ya, kayak gitu. Iya. Jangan sampai nggak dihabiskan. Itu yang saya alami juga. Nah, itu gimana ya? Oke, betul Apakah Wendy. Saya pun juga seperti itu. Sejak kecil tuh saya diajarkan apa yang ada di piring itu harus habis. Tuh. Tapi kan kita itu tidak selalu harus sempurna ya. Mungkin di awal-awal saat kita merasa kenyang, tapi masih ada makanan di piring, ya mungkin bisa kita simpan makanan itu misalnya untuk dimakan di makanan berikutnya. Kalau misalnya dimakan siang ada sisa, mungkin nanti di sore atau malam hari bisa kita lakukan seperti itu. Dan setelah kita tahu tentang, oh ternyata setelah porsi segini, saya sudah kenyang. Diharapkan di makan-makan berikutnya kita itu bisa mengambil porsi secukupnya itu karena kita sudah tahu tubuh kita butuhnya seberapa. Begitu. Berarti memang dikenali dulu sinyal tubuhnya seperti apa, lama-lama kita akan bisa mengatur porsi yang betul-betul sesuai dengan kita. Jadi ketika ambil nggak berlebihan begitu ya. Jadi memang trial and error, kita harus coba, kita nggak bisa langsung sempurna dari awal, tapi kita perlu latih. Nah, tapi saat makanan itu berlebihan, kalau bisa disimpan ya disimpan, kalau belum bisa, mungkin ya kita butuh waktu lebih lama untuk makan itu, ya udah nggak apa-apa, tapi lalu yang berikutnya kan kita tahu, lain kali jangan ngambil terlalu banyak, gitu. Oh, oke, wow. Banyak sekali ya yang maksudnya dipelajari dalam waktu sebentar ini. Saya recap sedikit ya. Jadi, mungkin kalau buat yang baru join, jadi Meli ini adalah nanti salah satu performer nutrition coach kita juga di program sportside.id, yaitu di corporate athlete. Jadi, buat kalian tadi mungkin baru ikut, nanti nggak apa-apa. Kita akan save ini di IGTV ya. Jadi supaya yang mungkin terlambat bisa ikut di depan seperti apa. Karena banyak sekali materinya. Tapi saya recap sedikit. Yang saya dapat berarti adalah ternyata dengan kita mindful eating itu juga bisa mengurangi kondisi kemungkinan juga yang mengalami obesitas. Karena tadi di awal kalau misalnya kita stresnya berlebihan, hormonnya juga meningkat, hormon kortisol, kemudian akhirnya bisa menumpuk dan jadi visceral fat yang justru membuat penyakit tidak menular, yaitu misalnya seperti tadi bisa jantung, bisa kemudian ya diabetes dan lain sebagainya. Ya ini lumayan ya, agak serem ya sebenarnya, tapi perlu diketahui seperti itu. Nah, terus kemudian ternyata caranya ada banyak ya. Salah satu dengan mindful eating adalah makan dengan tenang. Tadi saya langsung highlight tentang makan dengan tenang, fokus pada apa yang dimakan dan juga nggak bermusuhan dengan makanan. Ini sebenarnya jadi PR banyak orang juga ya, termasuk saya, supaya kita tidak bermusuhan dengan makanan kita. Dan kemudian juga ditambah dengan apa yang kita makan ini betul-betul dirasakan dengan segala panca indera kita, betul ya Mel ya? Seperti itu. Nah, dan ternyata PGS tadi, yaitu pedoman gizi seimbang, itu perlu sekali untuk diketahui. Nah, cara makannya seperti apa, terus bagaimana caranya, sebenarnya nanti juga kita akan bahas jauh lebih banyak. Kalau misalnya sekarang mungkin nggak cukup ya waktunya, itu akan banyak dibahas di corporate athlete. Tapi kita masih punya sesi untuk teman-teman yang punya pertanyaan dan bisa drop di komen juga. Jadi misalnya kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa, bisa taruh di komen. Kebetulan, jadi itu yang kita dapat hari ini luar biasa banyak, dan kita akan habis ini akan jawab beberapa pertanyaan ya Meli ya. Jadi kita akan lihat. Sebentar, saya juga akan bantu lihatkan kira-kira apa sih pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang mungkin sangat-sangat penting dan mungkin banyak orang mengalami juga. Saya lihat di sini ada pertanyaannya, yaitu oh ini, kalau selama ini memang jarang makan karbohidrat,
maksudnya mungkin ini tidak makan nasi mungkin ya, atau tidak makan apapun yang terkait dengan karbohidrat, tapi so far Mm-mm. nggak apa-apa, tetap bisa beraktivitas dengan baik. Apakah itu tidak apa-apa kalau diteruskan? Mungkin ini orang yang misalnya Oke. nggak makan nasi sama sekali, sudah bertahun-tahun, atau mungkin Mm-mm. nggak makan Mm-mm. kentang sama sekali, ataupun segala yang berhubungan dengan karbohidrat. Apakah ada potensi bahaya atau kayak gimana Mel kira-kira? Oke, baik. Terima kasih ya, Listiani Sigit nih namanya. Jadi saya coba jawab sebisa saya. Tubuh kita, tubuh manusia itu memang adalah suatu misteri. Kadang kalau mau menurunkan berat badan, mengatur makan, satu orang dengan cara tidak makan nasi sama sekali sukses. Sedangkan yang satunya sudah nggak makan nasi tapi nggak sukses gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang karena di tingkat sel tubuh kita itu kan berbeda-beda. Makanya ada yang sekarang namanya personalized nutrition, gitu ya. Tapi Personalized nutrition. untuk menjawab pertanyaan Listiani Sigit, apakah ini berbahaya? Sebetulnya bagaimanapun tubuh kita tuh butuh karbohidrat. Jadi kalau saya sendiri sih tidak setuju dengan kita sama sekali nggak makan karbohidrat. Tapi kalau misalnya kalian-kalian tidak makan nasi sama sekali, itu bukan berarti tidak makan karbohidrat sama sekali. Karena karbohidrat itu kan bukan hanya ada di nasi. Kalau kalian makan kentang, itu ada karbohidratnya. Kalau misalnya makan buah, itu juga ada Umbi-umbian ya. karbohidrat. Buah juga, sayur juga ada karbohidratnya, baik itu yang berupa serat atau mungkin ada juga sayur yang mengandung pati, gitu. Pada Oh, intinya, karbohidrat itu tetap dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan otak kita itu hanya bisa menggunakan glukosa sebagai sumber energi, nggak bisa menggunakan protein, lemak itu tidak bisa. oh Gitu. jadi Jadi otak membutuhkan glukosa ya? Oke. nggak bisa menggunakan lemak untuk energinya ya harus diubah dulu tapi secara yang utama itu glukosa sehingga ya kalau bisa sih jangan cut karbohidrat sama sekali kalau mengurangi mungkin nggak apa-apa itu dan potensi bahayanya apa kalau sama sekali tidak makan karbohidrat ya kita mungkin bisa merasa lemas ya kalau sama sekali nggak ada karbohidrat gitu. Jadi kalau saya ditanya sih saya pro ke gizi seimbang ya, pedoman gizi seimbang bukan jenis diet-diet yang lain gitu. Atau mungkin kalau kita masih muda, biasanya kan nggak terlalu kerasa ya, Mel ya. Takutnya waktu sudah berumur, maksudnya sudah lebih lanjut usianya itu yang biasanya baru muncul ya kemungkinannya ya, kerasanya. Iya. Oke, semoga bisa menjawab ya untuk Christian Sigit. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ada dari Sandy SS. Kalau Hmm. misal pada saat makan kita benar-benar nggak nafsu makan, benar-benar cuma kepingin nasi sama satu lauk saja dan nggak kepingin yang lain, terus harus gimana? Padahal kita harus piring makanku ini harus sesuai dengan pedoman gizi seimbang nih, gimana? Oke, terima kasih pertanyaannya dari Sandy. Jadi Sandy, tadi kan saya sempat bilang ya bahwa kita itu tidak harus sempurna. Makan memang panduannya itu pedoman gizi seimbang dan piring makanku. Tapi kan ada satu masa saat misalnya kita sakit atau saat kita bepergian, saat belum sempat beli sayur, tapi nggak ada waktu untuk beli. Ya nggak apa-apa, makan apa yang ada dan jangan musuhi nasi dan satu lauk ini lalu kita bilang ini makanannya nggak sehat gitu karena tubuh kita ini terbentuk dari makanan yang kita makan sepanjang hidup kita bukan hanya dari satu waktu itu sehingga pada saat satu kali makan kita kok kita merasa kurang seimbang berarti kan masih ada waktu berikutnya misalnya makan malamnya berarti mungkin agak dikurangi karbohidratnya lebih banyak sayur buah atau kalau nggak sempat malam itu, oke, besok atau besoknya. Jadi artinya karena kita sudah fokus dan tahu apa yang kita makan, lalu dengan sendirinya kita kan sadar. Lalu kita bisa merencanakan berarti makanku yang berikutnya harus seperti apa. Gitu. Semoga Oke, menjawab. berarti berarti kalau misalnya mungkin sekarang makannya hanya bisa makan satu nasi dan satu lauk, gak apa-apa, tapi yang berikutnya akan dikombinasikan, ditambahkan lagi seperti itu ya. Gitu. Oke, ya berikutnya ini dari Albert. Mau tanya dong gimana cara makan dengan porsi yang banyak, tapi tetap tidak merasakan kenyang. Oh, makan dengan porsi yang banyak tapi tidak merasakan. Mungkin ini ya untuk yang orang-orang yang lagi fokus untuk menaikkan berat badan mungkin Meli. Kan ada ya? Jadi, ya,
Ya, bisa jadi Mm-mm. ya. Itu bagaimana ya? Oke, Makan dalam ini porsi banyak. Saya juga pertanyaannya pengen sih, Albert. tapi saya pengennya kurus. Saya saya akan coba jawab ya. Jadi kalau misalnya kita tuh butuh makan banyak, tapi kita sering merasa sudah kenyang lebih dulu, itu bisa diatasi dengan prinsip porsi kecil tapi makannya sering Oh, gitu. porsi kecil Jadi makanya sering. ini mungkin juga sering dihadapi oleh para atlet. Atlet tuh kan biasanya harus makan dengan jumlah kalori yang banyak banget. Tapi kadang Oh, melihat jumlahnya saja itu sudah sudah mual nggak mau makan. Nah caranya ya dengan dibuat porsi yang oke untuk dimakan, tapi sering dan juga bisa fokus ke pilih makanan yang padat kalori. Kalau memang yang diperlukan adalah banyak mengasup kalori ya gitu. Jadi menurut saya itu sih prinsip porsi kecil tapi makan sering itu bisa digunakan supaya tetap bisa makan dalam jumlah banyak dan istilahnya apa tidak terlalu kenyang dalam sekali makan gitu. oh Semoga berarti menjawab. bisa diakali dengan merubah porsinya jadi lebih kecil-kecil ya, seperti itu. Oke, ya, ya kita lihat yang selanjutnya ya. Andri Tejo punya perlahan merasakan sekalian ngevlog di YouTube mindfulness. Ya ini boleh sih. Biasa kalau youtuber yang ngevlog gitu kan pasti dia sambil makan cuma ditemani sama kamera ya, ngomong sendiri terus makan. Oke. Fokus pada orang yang nemenin makan juga biar nggak diomelin, dipikir nggak be Oh, present. Oh, oke. Ya ini biasanya banyak kejadian ya kalau misalnya pas lagi makan terus kemudian lihat handphone terus atau nggak ngobrol sama orang yang diajak makan ya. Tapi ini betul bisa ini jadi berarti cara hal supaya bisa mindful ya. lainnya ya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, ini berikutnya Albert. Sama menu makanan yang baik untuk penderita asam lambung apa ya? Nah, ini mungkin juga jadi pertanyaan banyak orang yang punya Hmm, sakit mah juga ya. Apa ya Mel ya iya kira-kira? ya. Penyakit MAH ini memang semakin banyak ya sekarang, mungkin karena tingkat stres juga makin tinggi. Prinsipnya supaya kita tidak semakin menderita karena MAH adalah jangan sampai telat makan. Artinya ya tadi ya dengan jadwal makan yang reguler itu bisa membantu supaya asam lambung kita tidak meningkat langsung tinggi. Oke. Selain itu juga makanan yang terlalu berserat, misalnya kayak salah satu contoh sayur kubis itu kan Kubis. seratnya Oh sangat ya tinggi, ya. lalu bergas itu bisa juga malah istilahnya apa ya menyebabkan tambah parah asam lambungnya tuh makin naik. Itu juga mungkin perlu dihindari. Tapi secara umum sih makan apa saja nggak apa-apa. Yang penting jangan Mungkin sampai kalau yang telat. pedas-pedas gitu gimana Mel? Maksudnya biasanya orang sakit lambung nggak boleh makan pedas juga ya? Terima kasih Wendy diingatkan. Jadi segala makanan yang bisa memicu itu bukan hanya yang seratnya terlalu tinggi, tapi juga yang pedas, yang terlalu asam, itu juga agak dihindari gitu ya. Kalau misalnya suka, itu ya sudah jangan langsung putus hubungan dengan pedas, tapi dikurangi lah. Porsinya agak dikurangi, lalu kan Oke. kita juga bisa rasakan toh perut kita kan tahu ya rasanya gimana. Mungkin hari ini nggak apa-apa, sudah lama nggak sakit karena makannya sudah teratur ya, kita coba sedikit-sedikit gitu. Oke, berarti lebih ke arah makannya diatur lebih sering dengan porsi mungkin lebih kecil tapi mengurangi pedas dan mungkin kalau kupis yang terlalu banyak gitu ya. Oke. Berikutnya kita coba lihat siapa lagi yang mungkin bertanya. Hmm, oh ini Evi, ya Evi Fast. Oh. Kebanyakan cowok lebih suka buncit apa ini? Karena cowok buncit terus ada sukses. Berarti mereka tuh stres gitu ya. Dan cewek walau badan bagus dan berat ideal tapi perut buncit apakah juga karena Ah, stres? Oh, ya ya ya. Mungkin ini pertanyaannya adalah kenapa kok kalau buncit tuh berarti apakah pertanda stres atau gimana? Oke, oke. Mungkin saya tidak bisa bilang kalau buncit itu pasti stres gitu ya, tapi bisa jadi ada hubungannya karena dari penelitian pun juga menunjukkan kalau hormon kortisol kita tinggi secara terus-menerus, kecenderungannya itu lemak akan menumpuk di bagian perut, namanya central obesity atau bahasa gampangnya buncit. Gitu. Jadi Hmm, kalau memang kita harus hindari buncit itu, baik perempuan maupun laki-laki, meskipun memang yang lebih rentan kena central obesity itu laki-laki. Biasanya kalau oh, perempuan laki-laki lebih rentan ya. banyak menumpuknya di bagian pinggul paha. Memang um,
apa ya, umumnya seperti itu, meskipun tidak selalu. Gitu. Jadi bisa jadi dia stres sehingga harus dipikirkan bagaimana supaya bisa makan dengan lebih baik, bukan hanya makanan tapi juga pikirkan olahraga, mungkin meditasi juga, karena makanan dan aktivitas fisik inilah yang menentukan berat badan yang ideal, bukan hanya makanan. Begitu. Ya, jadi mungkin tidak bisa saya bilang pasti stres, tapi bisa jadi ada kaitannya. Gitu. Berarti Dan belum pasti karena stres ya. Yang cewek Kenapa? walaupun badan bagus, berat ideal, tapi perut buncit juga karena stres, bisa jadi kita harus cek dulu kadar lemak tubuhnya berapa. Karena orang yang nampaknya kurus itu belum tentu tidak obesitas loh. Karena obesitas itu definisinya adalah kadar lemak tubuh yang berlebihan gitu. Berarti kadar lemak tubuh berlebihan berarti obesitas, walaupun mungkin orangnya terlihatnya kurus langsing gitu ya. Banyak sekali ini harus belajar. Dan ternyata saya baru tahu bahwa cowok lebih rawan untuk buncit dibandingkan perempuan ya, karena ini juga. Baiklah, Pak Cocok, semangat, hidup sehat. Nanti mungkin bisa langsung join corporate atlet kita ya. Jadi di situ nanti kita akan belajar lebih banyak lagi dan juga berubah lebih baik lagi. Kita lihat pertanyaan berikutnya juga. Di sini ada. Ini Jessica Sivani. Bagaimana mengontrol nafsu makan supaya lebih rendah, nggak pengen ngemil-ngemil terus? Nah, ini para perempuan biasanya seperti itu. Gimana caranya mengontrol nafsu makan supaya kita nggak pengen ngemil? Baik, terima kasih pertanyaannya Jessica. Saya coba jawab ya. Mungkin langkah pertama adalah coba kita kenali kenapa kok pingin ngemil terus. Ada apa? Apa karena atau karena kita nggak bisa nolak suguhan orang lain, jadi kita kenali dulu penyebabnya. Kalau misalnya seperti dugaan saya alasannya adalah karena stres, maka stres itu yang perlu kita kelola. Cara stres bisa dengan meditasi atau olahraga. Ini pengalaman pribadi ya, jadi saya juga sempat sering seperti itu, stres karena mungkin pekerjaan banyak atau ada sesuatu yang kita harapkan tapi belum terjadi, lalu kan kepikiran gitu ya. Saya biasanya suka mendengarkan lagu, itu adalah hobi saya yang bisa menenangkan pikiran saya, atau dengan cara olahraga. Jadi saya sudah mulai sejak awal tahun ini, waktu itu saya lagi marah, lagi stres, lalu sudahlah saya olahraga. Saya jalan kaki, waktu itu jalan cepat banget, sekitar setengah jam atau 1 jam. Lalu habis itu saya merasa lega, gitu. Nah, jadi kita pikirkan outlet lain selain makan untuk meredakan rasa stres itu. Jadi itu memang harus dilatih sih. Kalau misalnya kita belum bisa 100% mengelola stres itu, kita tetap inginnya makan, berarti cara kedua adalah kita harus pilih snack yang cerdas. Ya, pilih snack yang mengenyangkan, tidak terlalu tinggi lemak, tidak tinggi sodium, tidak tinggi gula. Cara gampang sih ya makan buah. Atau kalau misalnya ada atau misalnya makannya apa, nyarinya lemper soalnya lemper itu kan kecil tapi mengenyangkan, daripada misalnya makan keripik. Bukan berarti sama sekali nggak boleh makan keripik loh ya, tapi makan keripik karena dia seratnya tuh kan kecil banget, sedikit banget, jadi makan kalorinya banyak, tinggi juga ya keripik, nggak kenyang gitu. Jadi 2 cara itu sih, coba cari outlet lain untuk mengatasi stres, atau kita coba pikirkan makanan apa yang bisa mengenyangkan, tapi kalorinya masih bisa diatur, gitu. Semoga menjawab ya. Kita masih punya waktu ya sekitar 5 menit lah. Masih 5 menit terakhir, kita lihat dulu. Handy, good point, thank you for your advice. Ya, semoga berguna. Andri pas banget, mau lunch bisa langsung praktek. Iya, harus langsung dipraktekkan. Ini pas banget. Ini pas mau lunch. Buncit bisa cacingan, bisa jadi busung lapar. Loh, ya mungkin. Apakah iya, Meli? Bisa jadi cacingan ya, bisa juga busung lapar ya. Kita coba lihat lagi apakah ada pertanyaan lain. Bentar. Apa makanan yang bagus untuk orang yang tidak suka makan sayur atau bahkan sama sekali tidak bisa makan sayur? Ini ya, coba dijawab dulu, Meli. Tidak bisa makan menarik sayur. Ya. Itu
berarti dari kecil tidak dibiasakan ya sampai akhirnya dewasa. Oke, kalau misalnya seperti itu, nggak apa-apa, jangan mengasihani diri sama nggak bisa makan sayur, tapi mungkin bisa diatasi dengan coba dimasukkan sayur, tapi supaya nggak kelihatan sayurnya. Karena mungkin kembali lagi, kenapa sih kok nggak suka sayur? Coba ditelusuri, alasannya itu kenapa? Apa karena teksturnya? Apa karena rasanya? Atau karena ada sesuatu di masa kecil yang menyebabkan kita tuh musuhan sama sayur, Oh, bisa gitu. sampai seperti itu ya efeknya ya? Bisa jadi, ini sih biasanya saya sering ditanya oleh orang tua yang anak-anaknya nggak mau makan sayur. Biasanya sih saya jawab dengan cara orang tua tetap makan sayur, sehingga anak-anak tuh melihat orang tua mereka, lalu lama-lama mereka akan meniru sendiri dan mau makan sayur. Atau cara lainnya, kalau misalnya nggak suka dengan tekstur atau rasa tertentu, maka kita coba buat makanan atau masukkan sayur itu ke makanan lain. Misalnya buat perkedel tapi ada cacahan sayur di sana. Oh, oke. Berarti Cari dibuat lebih kreatif ya makanannya ya? betul. Cari cara supaya kita tetap makan sayur tanpa sadar bahwa itu sayur. Itu. Atau kalau misalnya sama sekali nggak bisa, masih ada bahan makanan lain sih, misalnya buah. Di sayur tuh ada apa sih? Di sayur itu kan ada vitamin, mineral, serat. Oke, sayang seratnya nggak bisa dapat nih kalau nggak makan sayur. Kita cari buah atau kita cari serealia umbi-umbian yang juga mengandung serat. Gitu sih akhirnya Oh, tips terakhirnya ya. Gitu. Semoga oke. menjawab ya. Ya, semoga menjawab. Mungkin saya masih punya 2 menit. Kalau yang masih mau bertanya, sambil menunggu saya recap dulu ya. Berarti, wah ini hari ini padat sekali ya. Catatan saya juga cukup banyak. Jadi buat kalian yang memang baru join, tapi terus, loh saya ketinggalan segala macam, tenang aja, nanti kita akan save di IGTV, di Sportside ID. Dan hari ini banyak sekali dibahas sama Meliana ya. Mulai dari apa, cara makannya seperti apa, porsinya seperti apa, makannya seperti apa. Oh ini ada pertanyaan, mungkin dulu saya juga nggak suka makan sayur sampai saya dulu kecil nonton kartun Popeye ya, bayam ya. Jadi mulai suka. Thank you for the idea, make sense banget dicampur ya. Jadi benar sih, apalagi buat kita di masa sekarang itu sebenarnya dicampur itu bisa membuat tidak terlihat hijau-hijau sayurnya mungkin ya. Kalau saya dulu kayak, aduh kok hijau-hijau ini apa gitu. Tapi dengan cara itu bisa. Nah, jadi tadi itu ternyata dengan kita tahu apa yang kita makan, itu efeknya luar biasa ya. Mindful eating itu membuat kita, dalam tanda kutip, bisa makan dengan tenang, terus kemudian melakukan yang namanya meditasi makan, yang bahkan saya merasa, loh, bisa ya meditasi sambil makan, seperti itu. Terus kemudian juga kita tahu bahwa pola gizi seimbang itu yang harus kita perhatikan, porsinya, makannya kapan, dan juga kita makan dengan siapa itu ngefek ya, ternyata sangat-sangat berefek sekali. Termasuk hubungannya dengan bentuk tubuh pastinya ya, bentuk tubuh, kemudian mungkin kadar lemak juga, dan supaya kita tidak terkena penyakit-penyakit yang tidak menular seperti diabetes, jantung, dan lain sebagainya. Nah, ini semua yang nanti kita akan bahas lebih lanjut, sebenarnya banyak juga di program kita di Corporate Athlete ya, Mel ya, karena nanti Meli juga akan menjadi salah satu performance nutrition coach yang akan bantu bagaimana sih caranya untuk tahu ternyata ada hubungannya loh antara makanan dan pikiran dan juga tubuh kita, dan itu berefeknya semua di produktivitas kita waktu kerja, waktu bertemu dengan orang, dan juga supaya kita bisa tetap hidup sehat yang aktif ya, seperti itu. Ya. Oke, mungkin dari Meli mungkin ada tambahan ya. Ada nggak sih tips buat orang yang baru mau memulai mindful eating? Maksudnya dia setelah dengerin semua, aduh banyak banget ya, saya harus mulai dari mana nih? Gitu. Oke, jadi pertama sadari bahwa kita itu tidak bisa sempurna dan tidak apa-apa kalau struggle ya, jatuh bangun. Karena saya pun meskipun memberikan materi ini tidak gampang untuk pada akhirnya bisa misalnya menerima diri apa adanya, supaya fokus ke olahraga, supaya bisa makan yang sehat gitu. Langkah pertama, lakukan saja apa yang biasa kita lakukan. Saya harap sih kita semua berdoa sebelum makan ya. Jadi dimulai dari itu dulu. Kalau kita berdoa bersyukur sebelum makan, atas makanan ya. Ya, artinya kita bersyukur atas apa yang kita makan, kita perhatikan apa yang kita makan, dan dengan sendirinya pasti kita akan coba jauhkan segala gangguan, baik itu pekerjaan kita maupun gadget. Gitu. Jadi lakukan itu dulu sambil jalan, lalu kan
makan perlahan nih, sambil dirasakan. Kita gunakan panca indera kita. Lalu yang berikutnya, kita sambil cari-cari sinyal apakah aku sudah kenyang ya. Gitu. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan di awal sambil jalan. Kalian juga selalu cari tahu apa itu makanan yang seimbang, makanan yang sehat. Ada 3 kan prinsipnya, variatif, kemudian moderat, dan seimbang. Dan seimbang. Itu sambil jalan sih, jadi lifetime learning gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Itu yang penting sadar dulu, cari info, dan lebih bagus lagi kalau ikut sama corporate athlete. Oke. Ya, itu akan dibahas di corporate athlete teman-teman. Kemudian yang berikutnya apalagi ya? Jadi tenang, kita mungkin mulai mencoba makan perlahan itu bisa kali ya. Makan perlahan. Mencoba makan perlahan ya. Kenali sinyal-sinyal tubuh dan ya sambil jalan. Semoga kemudian pelan-pelan kita bisa berubah lebih baik, makanan kita lebih baik, gitu. Oke, wah, ini nggak kerasa ya, sudah 1 jam, sudah menuju 1 jam, kurang 1 menit lagi. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah join live hari ini, dan saya sangat berterima kasih sama Meli. Jadi buat kalian yang mungkin tadi sudah dengar dari awal, pasti banyak hal yang dibahas ini yang berguna banget buat kita, apalagi habis ini lunch time, jadi pasti bisa dipraktekkan. Dan semoga berguna, dan buat teman-teman juga yang mungkin masih penasaran gimana saya harus melakukannya, gimana saya harus melakukan ini, dan segala macam arahannya bagaimana. Berarti kalian perlu yang namanya join corporate athlete. Jadi kalau kami kita punya yang namanya corporate athlete. Jadi di situ kalian nanti akan belajar semuanya sih, bukan hanya makanan ya Mel ya, makanan juga iya, pola olahraga yang baik bagaimana, dan juga secara mental bagaimana kita punya ketangguhan mental yang baik juga untuk kedepannya. Jadi itu, thank you for today, thank you Meli udah nyediain waktunya juga. Pasti sibuk banget dan mau menyediakan waktunya, thank you. Dan buat teman-teman semua mungkin yang ketinggalan atau bagaimana, nanti kalian bisa lihat ini di IGTV-nya kita juga. Thank you semua Sobat Sportsai sudah join. Selamat siang. Thank you, yo, Wendy.